Halo anak-anak kelas 7, kembali lagi di program belajar IPA Fisika bersama Ibu Santi. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang objek IPA dan pengamatannya. Sebelum kita lanjut, pastikan ya kalian semua sudah subscribe channel YouTube Ibu Santi. Baik anak-anak, langsung saja kita mulai. Yuk. IPA itu apa sih? IPA adalah ilmu yang mempelajari tentang segala sesuatu yang ada di sekitar kita secara sistematis atau urut atau teratur. Misalnya, mempelajari nyala lampu pada rangkaian listrik berikut. Dua orang ini sedang mengamati anak-anak. Kira-kira kalau salah satu lampunya dicabut, apa yang terjadi dengan nyala lampu lainnya? Dan banyak hal atau informasi lain yang bisa diperoleh lewat pengamatan yang dilakukan. Contoh kedua, ini ada seseorang yang sedang mengamati semut menggunakan kaca pembesar. Ini pun kegiatan pengamatan ini termasuk ke dalam IPA. Objek yang dipelajari dalam IPA. Objek yang dipelajari dalam IPA meliputi seluruh benda di alam dengan segala interaksinya untuk dipelajari pola-pola keteraturannya. Dari sisi ukuran yang diamati, objek dalam IPA mulai dari benda yang amat renik berupa partikel penyusun atom hingga galaksi di jagat raya. Jadi anak-anak ya, kita nih manusia kemampuannya sangat terbatas. Kita tidak tahu batas terkecil sampai terbesar di jagat raya ini seperti apa sih gitu ya. Nah, ketika kita mempelajari IPA, kita menyadari ya bahwa Tuhan itu luar biasa ya. Keren gitu ya. Tuhan itu benar-benar maha besar gitu ya. Ciptaannya itu tidak terselami ya oleh pikiran manusia gitu tuh. Nah, ini di IPA anak-anak kita akan belajar batasan terkecilnya ini ya, partikel penyusun atom sampai galaksi di jagat raya ya. Pengamatan. Langkah awal untuk mempelajari benda-benda di sekitar kita adalah dengan melakukan pengamatan atau observasi. Contoh beberapa kegiatan pengamatan sebagai berikut anak-anak. Ini ya, di sini ada 4 gambar orang yang sedang mengamati. Ini menggunakan mata, ini menggunakan telinga, ini menggunakan tangan, ya, ini menggunakan hidung. Jadi IPA tidak terlepas dari yang namanya pengamatan atau observasi. Nah, anak-anak, kita mau praktek langsung nih, pengamatan ya. Bu Santi sudah menyediakan sebuah video tayangan ya. Lewat video ini, kalian bisa melatih kemampuan pengamatan kalian loh ya. Jadi silakan gunakan mata dan telinga kalian untuk melihat tayangan berikut ini. Oh, sebentar, Ibu Santi lupa untuk share suaranya. Clearly, somebody in this room murdered Lord Smythe, who, at precisely 3:34 this afternoon, was brutally bludgeoned to death with a blunt instrument. I want each of you to tell me your whereabouts at precisely the time that this dastardly deed took place. I was polishing the brass in the master bedroom. I was buttering his lordship's scones below stairs, sir. Why, I was planting my petunias in the potting shed. Constable, arrest Lady Smythe. But how did you know? Madam, as any horticulturist will tell you, one does not plant petunias until May is out. Take her away. That's right, madam. It's just a matter of observation. The real question is, how observant were you? Nah, anak-anak, sebelum melanjutkan video tayangan ini, sebenarnya tadi cuplikan tayangan yang awal ya, kalian sadar nggak sih dalam tayangan itu tuh terjadi 21 perubahan. Nah, tadi kalau kalian yang mengamati ya, kalian menemukan berapa perubahan anak-anak? Jangan-jangan kalian nggak nyadarin adanya perubahan itu. Kita lihat ya, 21 perubahan itu di bagian mana aja sih? Yuk, kita saksikan bersama tayangannya. And action.
Clearly, somebody in this room murdered Lord Smythe, who, at precisely 3:34 this afternoon, was brutally bludgeoned to death with a blunt instrument. I want each of you to tell me your whereabouts at precisely the time that this dastardly deed took place. I was polishing the brass in the master bedroom. I was buttering his lordship's scones below stairs, sir. Well, I was planting my petunias in the potting shed. Constable, arrest Lady Smythe. Nah, itu ya anak-anak ya. Jadi tayangan tadi itu harapannya bisa mengukur ya kalian ini dalam mengamati cermat atau kurang cermat ya, atau perlu ditingkatkan lagi nih kecermatannya ya dalam mengamati seperti itu. Oke, setelah kita praktek pengamatan, kita akan lanjut ya ke materi berikutnya. Tahap pertama, penyelidikan IPA. Nah, ini anak-anak ya, belum move on nih dari yang namanya pengamatan. Jadi pada penyelidikan IPA, tahap pertama itu adalah proses pengamatan anak-anak. Melibatkan panca indera termasuk melakukan pengukuran dengan alat ukur yang sesuai. Pengamatan dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi. Jadi ini anak-anak ya, menggunakan panca indera yang kita miliki, kita bisa melakukan pengamatan terhadap benda-benda di sekitar kita. Seperti itu. Jadi ini langkah awal loh pengamatan. Tujuannya untuk mengumpulkan data dan informasi. Nah, tahap berikutnya dalam penyelidikan IPA adalah mengolah data atau menalar. Jadi tadi kan setelah kalian mengamati, kalian akan dapat data atau informasi gitu ya. Nah, data itu langkah selanjutnya adalah diolah anak-anak. Nih, merumuskan penjelasan berdasarkan hasil pengamatan. Jadi pengamatannya apa gitu ya. Terus mulai merumuskan penjelasan. Nah, penjelasan ini digunakan untuk menemukan pola-pola atau hubungan-hubungan antar aspek yang diamati serta membuat prediksi. Tuh, jadi kalian bisa berdiskusi nih. Oh, ini datanya seperti ini. Oh, informasinya seperti itu gitu ya. Nah, dari data yang terkumpul itu kalian nanti bisa membuat sebuah prediksi gitu ya. Nah, selanjutnya setelah kalian membuat sebuah prediksi atau kesimpulan gitu ya, tahap ketiga, ini tahap terakhir ya dalam penyelidikan IPA, adalah mengkomunikasikan. Menyampaikan gitu anak-anak ya hasil diskusi tadi gitu ya. Apa sih hasilnya gitu. Setelah mengamati, terusnya mengolah data dalam diskusi, ini tahap terakhir itu mengkomunikasikan. Mengkomunikasikan hasil penyelidikan baik secara lisan maupun tulisan. Hal yang dikomunikasikan termasuk data yang disajikan dalam bentuk tabel, grafik, bagan, dan gambar yang relevan. Jadi didukung anak-anak sama apa ya? Data-datanya gitu tuh, supaya ketika kita presentasi atau mengkomunikasikan itu orang yang mendengarkan ya, audiensnya itu jadi lebih paham, lebih ngerti, bisa nangkep pesan yang kita sampaikan. Seperti itu anak-anak. Jadi ini tahapannya ada 3 ya. Kita akan lakukan ini gitu ya. Pengamatan, mengolah data, dan mengkomunikasikan. Manfaat belajar IPA. Yang pertama, memahami berbagai hal di sekitar kita. Misalnya, mengapa pelangi muncul setelah hujan? Yang kedua, berpikir logis dan sistematis. Misalnya, jika datanya seperti ini, berarti apa kesimpulannya? Ketiga, meningkatkan kualitas hidup. Misal, menemukan bibit unggul suatu tanaman. Dan yang terakhir, menyelesaikan masalah. Misalnya, bagaimana cara mendapatkan air bersih dari air keruh. Jadi ada 4 anak-anak ya, manfaat belajar IPA. Baik anak-anak, untuk materi ini sampai di sini dulu penjelasannya. Kita akan lanjut di video berikutnya tentang pengukuran dan besaran. Terima kasih yang sudah menyaksikan tayangan ini dari awal sampai akhir tanpa di-skip. Jangan lupa subscribe ya, dan share bila kalian mendapatkan tambahan pengetahuan dari video ini. Dadah, Tuhan memberkati.